Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang fikih sholat. Ngulangi sekedhik pembahasan terakhir kalau ini menika babagan takbiratul ihram. Cara takbiratul ihram mengangkat tangan ada dua cara. Pertama, tangan kita angkat, ujung jari tangan sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak, telapak tangan menghadap ke kiblat, jari-jari tidak terlalu direnggangkan tapi juga tidak dirapatkan. Cara yang kedua, ujung jari tangan sejajar dengan daun telinga. Kalau kemarin kami sampaikan ujung jempol kita jadikan setara dengan tempat anting-anting. Ini bukan berarti kemudian harus ditempelkan, ini untuk membantu saja. Maka untuk cara yang kedua ini mungkin perlu kami jelaskan lagi untuk lebih memudahkan. Kita langsung saja fokus. Cara yang kedua ini, jari-jari tangan kita yang atas sejajar dengan daun telinga. Fokusnya ke itu saja. Insya Allah sudah cukup. Berdasarkan riwayat la yatajawaz udhunaihi. Yang penting jari-jari tangan kita sejajar dengan daun telinga. Oke. Kemudian ada tambahan satu lagi. Ini menurut penjelasan Syekh Utsman Al-Khamis, termasuk juga dikenal di madzhab Syafi'iyah. Cara yang ketiga ini tengah-tengah di antara keduanya, dari pundak naik sedikit tetapi masih di bawah daun telinga. Jadi masalah mengangkat tangan ini insya Allah mudah. Ada beberapa pilihan dan hukumnya sunnah. Karena yang wajib, yang rukun itu adalah ucapannya, ucapan Allahu Akbar. Kemudian bapak-bapak dan ibu rahimakumullah, pembahasan berikutnya setelah kita takbiratul ihram, maka gerakan berikutnya adalah bersedekah, yaitu menggabungkan dua tangan, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Pertama masalah hukum bersedekah ini mayoritas ulama mengatakan sunnah, jadi tidak wajib. Makanya sebagian mazhab ulama mazhab Malikiyah bahkan menyatakan irsal atau tidak bersedekah itu malah lebih afdal. Tetapi pendapat ini lemah, maka pendapat yang kuat adalah bahwa bersedekah hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, ini tadi hadisnya dari Muwa'il bin Hajar, riwayat dari Imam Ahmad, tetapi untuk mempersingkat waktu tidak kami sampaikan matan hadisnya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tata cara bersedekah atau posisi tangan dulu. Di mana posisi tangan ini kita letakkan? Di sini ada penjelasan dari Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis Sahih Muslim dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ada beberapa pilihan di mana tangan ini kita letakkan. Pertama, ini menurut pendapat mayoritas ulama, tangan ini kita letakkan tengah-tengah antara pusar dengan dada. Oke. Di bawah dada sedikit. Di sini dikatakan bahwa ini pendapat jumhur ulama, di bawah dada dan di atas pusar. Maka kalau kita memilih pendapat yang paling kuat, insya Allah ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian untuk pendapat yang kedua, posisi sedekap di bawah pusar. Ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah, kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri, kemudian juga Ishaq bin Rahuyah. Apakah ini ada hadisnya? Tentu ada.
Setiap pendapat ulama pasti berdasarkan dalil. Hanya kemudian mayoritas ulama mengatakan hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah ini dhaif atau lemah. Tetapi kaum muslimin di beberapa negara yang menggunakan mazhab Hanafi, mereka sebagian masih mempraktekkan ini. Maka dengan kalau lihat film Muhammad Al-Fatih, pembebasan Konstantinopel, itu biasanya ada adegan Muhammad Al-Fatih sholat subuh berjamaah. Kalau kita perhatikan posisi tangannya itu semuanya di bawah pusat, karena mereka menggunakan mazhab Hanafi. Kemudian pendapat yang ketiga, posisi sedekah bebas memilih, boleh di bawah pusar atau boleh di atas pusar. Terakhir, yang keempat, kalau kita simpulkan pendapat yang kuat adalah pendapat pertama dan keempat ini. Silakan memilih, kami sarankan pendapat pertama atau keempat. Pendapat keempat adalah posisi sedekap di dada. Kalau tadi antara pusar dan dada, tengah-tengah, kalau yang keempat itu betul-betul di dada. Ini karena Imam As-Sindi, salah seorang ulama ahli hadis, ketika beliau meneliti seluruh hadis tentang sedekap, beliau menyimpulkan hadis yang terkuat justru hadis ketika Rasul meletakkan tangannya di dadanya. Yang jadi pertanyaan, dada ini di mana? Dada ini paling bawah. Tanda itu dada adalah sudah mulai ada tulang rusuknya. Itu berarti dada. Di situ boleh naik sedikit ke atas boleh, tetapi jangan sampai nasar. Nasar itu tempat kalau ada orang pakai kalung, itu mutiaranya kan di bawah. Nah, tempat mutiara kalung itu namanya nasar. Nah, batas paling atas itu sampai ke bawah, yaitu sampai batas tulang rusuk. Jadi kesimpulannya adalah silakan memilih, bisa antara pusar sampai dada tengah-tengah, dan itu mayoritas yang kita lakukan. Kenapa kok mayoritas kaum muslimin di Indonesia melakukan yang pertama tadi, antara pusar dan dada? Karena memang mazhab Syafi'iyah berpendapat yang pertama, dan kaum muslimin di Indonesia mayoritasnya bermadzhab Syafi'iyah. Tetapi kalau ada yang berpendapat yang terakhir, di dada juga tidak ada masalah. Kemudian bapak-bapak dan ibu rahimahumullah, yang ketiga sekarang, bagaimana cara kita bersedekah? Ini dari satu hadis Wa'il bin Hajar, di mana beliau menerangkan penjelasan dari Rasulullah ketika beliau sholat diajari oleh Rasulullah. Summa wa doa yadahul yumna ala kaflihil yusra. Kemudian beliau melanjutkan lagi hadisnya, penjelasan dari Rasul, wa husri wasaidi. Kesimpulannya, cara meletakkan tangan sedekah itu ada 4 cara. Cara pertama, tangan kanan kita letakkan di atas punggung telapak tangan yang ini, ya. Diletakkan saja, tidak digenggam. Telapak tangan ketemu punggung tangan sebelah kiri, cara pertama. Kemudian cara yang kedua, telapak tangan yang kanan kita letakkan di pergelangan tangan kiri tanpa menggenggam, cukup diletakkan saja di atasnya. Kemudian cara yang ketiga, telapak tangan kanan kita letakkan di hasta. Kalau di sini hadis yang saya bacakan tadi, terjemahan yang tepat hasta, karena di dalam riwayat dikatakan bahwa sa'id itu terjemah yang paling tepat hasta. Hasta itu antara pergelangan tangan sampai apa? Siku, itu namanya hasta. Kadang-kadang terjemahan itu keliru, kadang diterjemahkan dengan lengan, padahal lengan itu kan siku sampai ke atas. Maka yang betul adalah ini yang paling tepat hasta. Telapak tangan kanan kita letakkan di atas hasta, dari pergelangan tangan sampai belakang ke siku. Yang penting jangan sampai bersedekah melewati siku, siku ke atas. Berarti sudah ketemu 3 cara berdasarkan satu hadis ini. Kemudian cara yang keempat adalah berdasarkan hadis yang lain lagi, masih dari sahabat Wa'il bin Hujr,
riwayat dari Imam An-Nasai. Cara keempat ini, telapak tangan kanan ini kita letakkan di atas pergelangan, tetapi digenggam, bukan hanya diletakkan tapi digenggam. Ini cara yang keempat. Ini berkaitan dengan tata cara bersedekap, dan bersedekap ini sekali lagi hukumnya juga sunnah. Tetapi sedekap ini penting. Para ulama mengatakan kenapa, apa hikmah kita diperintahkan untuk bersedekah. Hikmah yang pertama, kalau posisi kita sedekap itu secara fisik orang sedekap itu lebih tenang, sehingga bisa lebih mudah untuk mendukung khusyuk ketika selama sholat, berbeda dengan kalau orang ini tidak bersedekah. Kemudian juga Imam Ahmad menambahkan, ketika beliau ditanya kenapa kalau sholat kok bersedekap tangannya, maka beliau mengatakan wa zulun baina yadai azizin, karena ini sebagai bukti ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai membahas tentang sedekah. Kemudian posisi pandangan mata adalah ke tempat sujud. Setelah pembahasannya singkat untuk malam hari ini, setelah ini nanti kita bahas doa iftitah insyaallah minggu yang akan datang. Yang jelas bahwa seluruh pelajaran ini kita perlu pelajari dalam rangka meningkatkan khusyuk kita selama sholat. Kalau yang namanya sholat tanpa khusyuk itu jumhur ulama mengatakan sholat tetap sah selama sepanjang sholat kita masih sadar dengan gerakan dan bacaan sholat. Sebagian ulama mengatakan khusyuk memang syarat sahnya sholat, tetapi itu tidak seluruhnya. Sebagian kecil saja khusyuk sudah sah sholat kita. Jadi misalnya khusyuknya pas takbiratul ihram saja, maka sholat sudah sah. Tetapi perlu diingat, kalau kita sholat tanpa khusyuk model seperti ini, itu ada dua kerugian. Memang sholat kita gugur kewajiban, tetapi ada dua kerugian besar. Kerugian pertama, sholat kita selesaikan tanpa mendapat pahala sama sekali. Karena Rasul mengatakan innal abda la yusolli sholatan wa ma yuktabu lahu minha illa usruhu. Ada seorang muslim melakukan satu sholat, selesai sholat dia hanya dapat pahala 1/10. Wa usruhu kadang 1/9, wa sumunu kadang 1/8, 1/7, 1/6, sampai Rasul mengatakan wa nisfahu, sampai ada juga yang pahalanya bisa separuhnya. Kenapa kok persenan pahalanya berbeda-beda? Tergantung dari kadar berapa persen dia khusyuk, berapa persen dia fokus memikirkan gerakan dan makna bacaan sholat. Ini kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, kalau kita sholat tanpa khusyuk, sepanjang hidup kita akan berat melakukan sholat. Karena orang baru bisa ringan sholat, syaratnya dia khusyuk. Yang mengatakan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, di mana Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan sholat itu berat. Secara naluri memang sholat itu berat, tetapi Allah mengecualikan illa 'alal khashiyin, kecuali hanya untuk orang yang khusyuk saja. Maka orang yang sudah berhasil khusyuk dalam sholat, insya Allah akan merasakan ringan ketika menjalankan kewajiban sholat. Saya berikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.